Halo, Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Anissa Skarsari. Ketemu lagi nih bersama kakak. Hari ini kakak akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Taman di Dalam Lemari. Wah, taman di dalam lemari. Gimana ya ceritanya? Kakak searching dulu ya. Taman di Dalam Lemari. Cerita ini ditulis oleh Her Story Foundation. Wah, apakah di lemari bisa ada taman? Yuk kita simak ceritanya. Lemari kain sari jamdani milik ibu bagaikan sebuah taman yang penuh dengan ratusan bunga warna-warni dan ribuan bintang yang bersinar. Wah, ternyata tamannya itu adalah lemari kain jamdani ibu. Ibu menunjukkan sari-sari miliknya dan menceritakan berbagai motif yang ada di kain itu. Semua kain ini terbuat dari benang kapas yang ditenun oleh tukang tenun kain jamdani yang tinggal di tepi sungai. Udara lembab di sana membuat kapas menjadi lembut. Pertama-tama mereka memintal kapas menjadi benang yang halus. Lalu mereka menyiapkan sebuah mesin tenun besar yang dioperasikan dengan menggunakan tangan dan kaki mereka. Satu persatu benang-benang itu ditenun sehingga menghasilkan sehelai kain sari dengan motif bunga-bunga seperti yang terlukis dalam pikiran para penenun. Kata ibu. Ibu, bagaimana tukang tenun itu bisa mengingat semua bentuk bunga ini? Tentu saja mereka selalu ingat semua motif ini karena bunga-bunga itu adalah hal yang sangat mereka sukai. Ibu memberitahuku arti dari motif-motif di kain sari miliknya. Ini adalah sandes atau manisan khas India dan Bangladesh. Sejenis manisan. Dan yang ini bermotif buah pare. Ibu menunjuk pada motif tenunan di pinggir kain sari. Ih, kenapa ibu memilih kain sari dengan motif pare, Bu? Karena hal-hal yang pahit baik untuk kita, Nak. Ini motif apa, Bu? Kalau ini motif khusus, Nak. Motif ini disebut candrahar. Kalung yang biasa digunakan wanita India dan Bangladesh. Sebuah kalung dengan bentuk bulan. Kain sari ini sangat berharga bagi ibu karena membutuhkan waktu cukup lama untuk menenunnya. Ibu mengenakan sari ini ketika ibu merasa bahagia. Kain jamdani ini mengingatkan ibu bahwa hal-hal baik layak ditunggu meskipun butuh waktu yang lama. Ibu berkata bahwa banyak hal akan berubah ketika akan beranjak besar. Tetapi kasih sayang ibu dan taman jamdani miliknya akan tetap sama. Ibu berjanji akan memberikan taman jamdaninya padaku ketika aku besar nanti. Aku harus menjaga dan merawat warisan itu dengan baik. Nah, ceritanya udah selesai nih adik-adik. Sekarang kakak mau berbagi catatan ya. Kain jamdani adalah salah satu jenis kain tenun tradisional yang paling rumit pembuatannya. Kain ini ditenun tangan dan hanya menggunakan bahan-bahan alami. Proses penurunan kain sari membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga akhirnya selesai dan siap digunakan. Lama pengerjaannya juga tergantung pada tingkat kesulitan motif kain. Aneka motif yang ditenun pada kain-kain ini biasanya hanya berdasarkan ingatan para penenun, tanpa ada template khusus sebagai acuannya. Rancangan bentuk geometris yang digunakan untuk kain sari jamdani terinspirasi dari ragam alam yang ada di sekitar. Mesin tenun yang digunakan membutuhkan 2 orang penenun yang terdiri atas seorang ahli tenun dan seorang asisten yang bertugas untuk memberikan jarum sesuai dengan arahan dan penenun utama ketika membuat motif pada kain. Hasil kerajinan itu dikenal sebagai warisan budaya tak ternilai dari Bangladesh.
Nah, ada kata-kata menarik nih adik-adik. Jamdani, sebuah kain tenun tradisional yang indah hasil karya dua penenun yang menyelipkan benang mengikuti pola sesuai arahan penenun utama. Kalau candrahar, yaitu sebuah pola yang biasa digunakan pada kain tenun, penenun kain jamdani menggunakan motif ini untuk menggambarkan kalung berbentuk bulan yang biasa digunakan kaum wanita. Wah, gimana nih adik-adik? Udah pada tahu belum tentang kain jamdani dan kain sari itu apa? Nah, kakak mau berbagi ya. Sari adalah jenis kain yang dipakai wanita di negara India, Bangladesh, Nepal, dan Sri Lanka. Sari adalah pakaian yang terdiri dari helaian kain yang tidak dijahit. Begitu. Di sini adik-adik udah ada nggak nih yang pernah melihat sari India atau sari Bangladesh? Kalau ada, boleh tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya. Dadah! Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.